mahasiswa PPG kita. Kemudian kita juga akan mendengarkan pengalaman mahasiswa kita sewaktu melakukan observasi. Kemudian saya harapannya juga mendapatkan masukan dari guru pamong ya terkait apa rencana kita untuk kedepannya. Gitu. Mungkin yang pertama silakan kepada mahasiswa PPG untuk menjelaskan dulu, menguraikan tentang pengalamannya yang didapat selama observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andriani, saya mahasiswa PPG. Baiklah Ibu, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil observasi saya ketika berada di sekolah SMK Negeri 1 Merangin. Di sini saya membagi hasil observasi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Di pra observasi saya pertama melihat dari lingkungan sekolahnya. Saya melihat di sana lingkungan sekolah yang telah memadai, juga dilihat dari gedungnya juga yang sudah memadai, sarana dan prasarananya bisa dikatakan bagus ya. Teknologinya juga bisa dikatakan bagus karena tersedia wifi di setiap kelas. Terus saya juga melihat dari kriteria siswanya juga berbagai macam kriteria siswa, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Terus juga saya melihat dari observasinya, di sana saya melihat guru di dalam kelas. Guru di dalam kelas itu yang pertama saya juga melihat bagus gurunya mengajar dengan membuat kesepakatan kepada siswa dengan memulai berdoa sebelum pelajaran dimulai, dilanjutkan dengan mengambil absen, saat dipanggil satu persatu siswa di dalam kelas. Ini bagus juga untuk meningkatkan kedekatan emosional antara guru dan murid. Dan yang ketiga, guru juga menggunakan ice breaking sebelum pelajaran dimulai. Ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi semangat siswa ya. Terus saya juga melihat guru memberikan pertanyaan tematik untuk mengingatkan kembali materi yang telah diberikan minggu lalu dan akan dikaitkan dengan materi yang hari ini. Guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran materi hari ini. Terus selama pembelajaran saya juga melihat guru juga sudah menggunakan teknologi seperti PowerPoint ketika dia menjelaskan materi, contohnya materi reading aloud. Guru juga menggunakan teknik drilling atau pengulangan. Ketika guru membacakan dan siswa mengikuti, itu juga membantu siswa untuk memahami bagaimana cara membaca bahasa Inggris dengan baik. Di pasca observasi saya melihat guru juga memberikan beberapa evaluasi yang seperti memberikan beberapa contoh kata yang akan disuruh siswa untuk membacanya kembali. Itu untuk menunjukkan pemahaman siswa tentang bagaimana cara membaca bahasa Inggris dengan yang baik. Terus saya melihat guru melakukan evaluasi kepada siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk memahami apakah siswa itu paham terhadap teks yang dibaca. Selanjutnya guru juga di akhir pelajaran guru juga memberikan kesimpulan dari hasil materi yang dipelajari hari ini. Mungkin itu saja laporan dari saya. Baik Bu, saya kembalikan kepada Ibu DPR. Oke, mungkin kira-kira apa sih masukan mungkin yang bisa Ibu Pamong berikan? Terima kasih sebelumnya dari DPR dan mahasiswa sudah selama ini sudah observasi. Apa yang disampaikan tadi sebenarnya sudah rinci. Mungkin nanti akan kedepannya apabila di mahasiswa membutuhkan. Jadi di sini mungkin masih banyak kekurangan karena tidak apa yang ada di buku biasanya yang di teks itu tidak sama dirinya. Apalagi di nanti jam-jam siang kita harus merubah lagi bagaimana strategi yang kita atur. Mungkin ada kelemahan kadang siswa yang tidak siap, kitanya siap, siswanya tidak siap. Mungkin seperti itu
Jadi apa yang dibutuhkan sama mahasiswa, kita akan sebagai guru pamong siap mendampingi sesabar mungkin untuk bagaimana dia sukses dalam membuat pelaksanaannya nanti ke depannya. Seperti itu mungkin saran saya, mungkin lebih yang disampaikan tadi sudah sangat baik ya. Kekurangannya itu pasti ada, kalau kelebihannya itu biasanya tuh jarang nampak, pasti banyaknya kekurangan seperti itu sih. Menarik sekali ya. Jadi kalau saya bertanya selama observasi, kira-kira tantangan apa sih yang ditemukan ketika saudari melakukan observasi? Mungkin tantangannya saya melihat bagaimana mengkondisikan kelas itu kondusif, karena kita tahu jam pelajaran bahasa Inggris itu jam siang dan jam rawan, dan mungkin itu yang tantangan bagi saya untuk bagaimana kelas itu menjadi kondusif. Baik, kemudian saya juga akan bertanya, mungkin jika Anda nanti mengajar gitu ya, mungkin strategi apa yang akan Anda coba modifikasi? Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu. Setelah saya melihat di observasi guru menggunakan teknologi seperti PowerPoint dan strategi drilling, siswa menirukan pelafalan bahasa Inggris dari mulut gurunya langsung. Kalau di sini saya akan memodifikasi dengan menggunakan aplikasi yaitu Quick Reader. Jadi siswa langsung mendengarkan pelafalan bahasa Inggris langsung dari native-nya. Sehingga siswa dengan mudah meniru pelafalan bahasa Inggris itu dengan baik dan benar. Setelah itu sehingga siswa juga tidak ada waktu mengantuk karena mereka sibuk akan mendengarkan bagaimana native speaker itu membaca atau menghafalkan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu dia. Baiklah, saya sangat menarik nih apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Di sini karena mungkin ini sangat belum pernah saya lakukan, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Karena selama ini memang saya menggunakan hanya aplikasi-aplikasi biasa seperti PowerPoint, Canva dan lain-lain, tapi tidak menggunakan aplikasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa membimbing saya untuk menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana cara menggunakan, nanti bagaimana kiat-kiatnya, nanti mahasiswa boleh kita sama-sama berkolaborasi agar terjalinlah kerjasama yang baik, agar sama-sama nanti kedepannya lebih baik. Mungkin seperti itu. Iya. Oke. Jadi dari strategi yang Anda coba sebutkan tadi. Oke, mungkin tindak lanjutnya dari strategi yang saya sebutkan tadi, pertama mungkin saya akan memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan step-stepnya. Terus saya akan membagikan beberapa kelompok siswa. Setelah itu siswa akan saya berikan lembar kerja dan berkolaborasi dengan temannya. Setelah itu mereka saya berikan waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit dan akhirnya dilanjutkan dengan menampilkan hasil kerja kelompok masing-masing di depan kelas, dan kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok yang ditampilkan di depan kelas itu. Baik, berarti nanti Anda juga harus pastikan ya bahwa indikator pembelajaran juga tercapai gitu ya. Nanti saya sebagai DPL dan guru pamong akan bersama-sama mengevaluasi kegiatan pembelajaran tersebut. Sedikit nih, jadi kan sudah disampaikan nih strategi tindak lanjut. Di sini saya sebagai guru pamong ingin melihat modul ajar yang dibuat oleh mahasiswa. Seperti apa modul ajar yang dibuatnya? Apakah sesuai dengan tercapainya tujuan, kemudian sesuai dengan waktu-waktu yang 90 menit atau 2 JP, apakah sesuai dengan hari itu bisa terlaksana keseluruhannya yang disampaikan. Jadi nanti saya minta mahasiswa ini membuat dulu modul ajar. Setelah itu saya dampingi, saya cross check, oh ternyata ini udah oke.
Kemudian saya lihat lagi lembar kerjanya, bagaimana lembar kerjanya, oh udah oke. Bagaimana aplikasinya, saya lihat lagi, bagaimana kerjanya. Jadi segala sesuatunya kita lihat agar nanti hasil akhirnya, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi dia terima kasih ya Ibu dan mahasiswa atas keterbukaan dari sesi mentoring ini. Kita tadi sudah bersama-sama merefleksikan ya topik pembelajaran, kemudian kita mengidentifikasi kekuatan serta mendiskusikan beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ya. Kemudian saya berharap tentunya dari pengalaman observasi ini dapat memberikan wawasan baru untuk mahasiswa, kemudian memotivasinya untuk menjadi pijakan untuk praktek pembelajaran berikutnya. Nah, nanti kita atur lagi pertemuan selanjutnya untuk tahap asistensi mengajar gitu ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.